Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala rasulillahi kana khuluquhul Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi kawan-kawan para hadirin seminar bedah buku menemani minoritas. Bagaimana kabar semua? Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik kawan-kawan para hadirin, perkenalkan saya Ainul Yakin yang akan memandu acara bedah buku pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat datang dan salam ta'zim kepada Profesor Ahmad Najib Burhani, MA, MSc, MSc, PhD yang sudah berkenan untuk menemani kita yang bukan minoritas ini, Prof. Salam takzim juga kepada Ustadz Ziaul Haramain LC MSI selaku Direktur Ma'had Darussunnah, juga kepada Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah dan Ustadz Muhammad Hanifuddin, serta kawan-kawan para hadirin yang berbahagia. Oke, baik kawan-kawan, sebagai pemantik ya, mungkin beberapa tahun ke belakang atau bahkan hingga saat ini ya, kita bisa rasakan adanya sikap penolakan terhadap keberagaman, baik itu sifatnya keberagaman sosial maupun agama. Nah, hal ini sebagaimana yang dikatakan Prof. Werner ya dalam buku Prof. Najib itu, bahwa sudah menjadi ciri dari dunia kontemporer, atau dapat kita katakan sebagai krisis pluralitas. Nah, seringkali sikap ini dapat memberi dampak kepada tindakan intoleran. Nah, tindakan intoleran ini umumnya tertuju kepada mereka yang digolongkan kepada kelompok minoritas, sehingga hak-hak mereka itu cenderung terampas. Pertanyaan yang muncul kemudian, sebenarnya seberapa penting ya bagi kita untuk membela dan menemani minoritas itu? Karena sepanjang yang kita tahu bahwa kaum minoritas memiliki hak yang sama dengan kaum mayoritas dalam konteks negara maupun agama. Pada kasus ini dan kesempatan ini akan dibahas tuntas nih oleh narasumber kita, Profesor Ahmad Najib Burhani, MA, MSc, PhD, selaku Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Selain itu, beliau juga merupakan aktivis Muhammadiyah sejak tahun 94. Dan kalau kita lihat CV-nya, beliau ini cukup prestisius ya di kemuhammadiyahan ini. Oh ya, Prof, mengingat acara seminar ini merupakan salah satu rangkaian acara Haul Kiai Ali Mustafa, seingat saya dalam buku Menemani Minoritas ini, Prof membuat pembahasan khusus, Prof, tentang Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub dan Darussunnah. Mungkin nanti Prof bisa eksplor sedikit, menceritakan sedikit tentang pengalamannya bersama Kiai Ali Mustafa Yaqub. Baik Prof, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kami persilakan kepada Prof Najib Burhani untuk memaparkan materinya. Kurang lebih 30 menit Prof. Setelah itu ada pembanding dari dua narasumber kita lainnya. Silakan Prof, monggo. Terima kasih Mas Ainul Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ustadz Ziaul Haramain, Khodimul Ma'had Darussunnah, kemudian Mas Moderator Pak Ainul Yakin, dan juga tadi MC Pak Mas Ziaul Haq, juga panitia Ustadz Mastur Hasan, kemudian pembahas Dr. Syarif Hidayatullah dan Ustadz Hanifuddin, dan juga tentu saja para peserta yang hadir di sini. Banyak yang saya sepertinya kenal ini ya, ada yang dari PT IKI, ada yang dari Ustadz Dr. Asror Mabrur Faza, ada kawan-kawan saya dari BRIN juga hadir di sini pada minggu pagi ini. Jadi merasa sangat terhormat dan bersyukur untuk diundang pada acara haul yang ke-6 Ustadz Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub ini, yang wafat pada tanggal 28 Mei atau Juni ya? 28 April, Prof. 28 April 2016 ya, 28 April 2016. Saya sangat bersyukur
bisa dianggap menjadi bagian daripada santri dari Ma'had Darussunnah ini, meskipun waktu itu saya lebih banyak sebagai santri kalong, ya, apa namanya istilahnya, hanya datang sesekali gitu ya untuk ikut ngaji kayak gitu, nggak tinggal di situ. Terus kemudian mendengarkan kuliah-kuliahnya selain di Darussunnah tentu saja di kampus dan bertemu dengan Kiai Mustafa Yakub di beberapa forum kayak gitu ya. Jadi saya merasa sangat senang, merasa terhormat, merasa bersyukur yang pada pagi hari ini diundang pada haul Kiai Mustafa Yakub. Saya tentu saja ingin menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ziaul Haq tentang beberapa poin yang terkait dengan Islam yang datang ghoriban, terus kemudian sebagai minoritas, dan juga nanti akan coba saya berbicara terkait dengan Ahdul Madinah itu ya, Piagam Madinah, Dusturul Madinah, yang di mana umat Islam waktu itu sebagai mayoritas, tetapi tidak menempatkan diri pada istilahnya Ustadz Ziaul Haq tadi, tidak pada posisi hegemonik atau mendominasi di dalam tatanan kemasyarakatan, dan kemudian tidak menempatkan mereka itu sebagai masyarakat kelas 2 di dalam Ahdul Madinah tersebut kayak gitu. Tetapi untuk memulai biar agak sistematis, saya coba untuk menampilkan dalam PowerPoint ya Ustadz ya, Ustadz Ainul Yakin. Semoga bisa saya share di sini ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ainul Yakin, saya ingin memulai dengan sedikit catatan yang pernah saya tulis terkait dengan Kiai Mustafa Yakub, yang sebetulnya juga saya cantumkan di dalam buku Menemani Minoritas tersebut ya gitu. Dan ini menjadi, saya kira menjadi bisa kita pakai nanti menjadi pijakan kita di dalam membahas tentang buku Menemani Minoritas yang akan dibahas oleh beberapa pembahas nanti, dan sedikit saya sampaikan tentang poin-poinnya. Seperti yang pernah saya tulis yang terkait dengan Kiai Mustafa Yakub dan pengaruh Arab, mungkin kita mencoba untuk merefresh beberapa poin ya. Yang pertama misalnya bahwa Kiai Mustafa Yakub itu adalah orang yang meskipun berpendidikan S1, S2 dari Saudi Arabia, tetapi bukanlah orang yang mengadopsi paham paham Wahabi kayak gitu ya, paham yang mungkin tidak menempatkan secara setara antara misalnya laki-laki perempuan, dan tidak memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berekspresi, bersikap dan sebagainya kayak gitu ya. Dan apa namanya itu saya kira ditunjukkan di dalam outward appearance, di dalam penampilannya yang alih-alih misalnya Ustadz Ali Mustafa Yakub itu memakai gamis, baju-baju Arab dan sebagainya, tetapi Pak Yai Mustafa Yakub itu selalu menampilkan diri dengan memakai kopiah sebagai katakanlah baju resmi lah kayak gitu ya, dengan paling sorban dan kemudian sarung dan sebagainya, bukan kemudian seperti melakukan imitasi terhadap tradisi dan kultur daripada Arab. Jadi warna keindonesiaannya itu begitu kentara dalam perilaku dan sikap-sikap dari Kiai Mustafa Yakub. Nah, dan di dalam katakanlah beberapa poin yang perlu untuk kita lihat itu adalah beliau adalah orang yang menekankan misalnya selama ada pemerintahan yang sah gitu ya, kita tidak bisa melakukan katakanlah diskriminasi, melakukan penyerangan atau melakukan melakukan penindasan kepada mereka yang berbeda, meskipun itu katakanlah pemahamannya berbeda dengan kita semuanya, meskipun itu terlihat menyimpang daripada kita semuanya. Dan itu ditunjukkan oleh Kiai Mustafa Yakub berkali-kali di dalam publik aktivitasnya, misalnya di dalam waktu salah satunya itu adalah ketika ada seminar ada diskusi di televisi gitu ya, yang ketemu dengan Habib Selon kalau nggak salah, yang kemudian meminta Habib Selon itu untuk membaca
kitab Ihya Ulumuddin yang dibawa oleh Kiai Mustafa Yaqub kayak gitu. Yang di situ disebutkan bahwa katakanlah kalau umpamanya ada pemerintahan yang sah, maka kita tidak bisa kemudian bersikap semaunya terhadap mereka yang berbeda dengan kita dari segi teologi, dari segi keyakinan dan sebagainya. Dan itu jadi ini adalah satu kadangkala kita merasa ya mohon maaf sebetulnya kita semuanya sama tadi seperti yang dilakukan oleh Ustaz Ziaul Haq gitu ya. Tetapi kadangkala beberapa dari kita itu merasa minder gitu ya berhadapan dengan Habib atau mereka yang berpenampilan yang mencoba untuk membangun karisma dengan penampilan fisiknya dan sebagainya. Tetapi Kiai Ali Mustafa Yaqub saya kira mencontohkan kepada kita bahwa di hadapan Allah kita semuanya adalah sama, yang membedakan adalah ketakwaannya, dan dalam keilmuan kita semuanya adalah memiliki kesempatan yang sama dan memiliki posisi yang sama. Dan karena itulah kemudian Kiai Mustafa Yaqub meminta kepada Habib Salim itu ya untuk kemudian silakan baca kitab Ihya Ulumuddin kayak gitu ya. Apakah kemudian boleh kita katakanlah melakukan tindakan semau kita kepada misalnya kepada kelompok-kelompok yang berbeda dengan kita pandangannya. Itu satu hal yang saya kira penting gitu ya dalam kaitannya dengan sikap kita di dalam negara yang berada kalau umpamanya dalam istilah berada di dalam ahad yang sama, di dalam perjanjian yang sama, yang mirip dengan Piagam Madinah itu. Kita berada pada posisi misalnya Darul Ahdi wa Syahadah kalau dalam bahasa Muhammadiyah, itu negara yang kita bersepakat bersama, kita menunjukkan karya-karya terbaik, maka kita semuanya itu adalah pada posisi yang sama di hadapan undang-undang kayak gitu. Dan di situ makanya kita tidak boleh katakanlah mengambil hukum dengan tangan kita sendiri, tetapi harus menyerahkannya kepada, tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh katakanlah melakukan penyerangan dan sebagainya. Nah, poin yang kedua yang saya kira menarik dari yang kita ingat dari Kiai Mustafa Yaqub itu diantaranya adalah salah satunya itu terkait sikapnya terhadap kelompok minoritas Syiah misalnya. Saya sangat setuju ketika beliau itu mengatakan bahwa fatwa yang terkait dengan kelompok itu harus mengacu kepada katakanlah poin apa yang tidak disetujui, bukan kemudian menunjuk kepada kelompoknya. Misalnya barang siapa yang dulu seringkali disampaikan oleh Kiai Mustafa Yaqub, barang siapa yang menganggap Pak Ali atau itu adalah nabi dan kemudian lebih tinggi dari Nabi Muhammad, maka itu tidak boleh atau tersesat kayak gitu. Tapi tidak mengacu kepada kelompok tertentu yang disebutnya misalnya bahwa Syiah itu sesat, bahwa Syiah itu adalah keluar daripada Islam. Itu yang ditentang oleh Kiai Mustafa Yaqub. Dan kita bisa mengacu tentang hal ini pada beberapa fatwa. Misalnya kalau umpamanya kita mengacu pada fatwa Muhammadiyah tahun 1929 misalnya, yang terkait dengan Ahmadiyah itu tidak ada sebutan namanya katakanlah Ahmadiyah. Misalnya saya sebutkan ya, itu fatwa yang terkait tentang Ahmadiyah atau keputusan majelis tarjih tentang Ahmadiyah. Jadi bunyinya itu adalah hukmu man amana binubuwwati ahadin ba'da nabiyyina Muhammad. Jadi tidak secara spesifik menyebut tentang kelompok atau nama tertentu, dan ini selaras dengan yang yang disampaikan Kiai Mustafa Yaqub dalam salah satu ceramahnya, memperkokoh Islam rahmatan lil alamin untuk perdamaian dan kesejahteraan di YIN Pekalongan 2015, jadi sekitar November 2015, sekitar beberapa bulan sebelum Kiai Mustafa Yaqub meninggal dan saya ketemu beliau di sana gitu ya. Jadi beliau menentang sikap ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa dengan menyebut katakanlah Syiah sesat atau Ahmadiyah sesat dan sebagainya. Jadi mirip seperti katakanlah fatwa yang dari Muhammadiyah itu, hukmu man amana binubuwwati ahadin ba'da nabiyyina Muhammad. Jadi hukum
tentang siapa yang percaya tentang kenabian seseorang setelah hadirnya Nabi Muhammad. Ya, jadi tidak ada nama tertentu yang disebutkan di situ, apakah itu kelompok A atau kelompok B. Karena kita seringkali terjebak gitu ya pada kesalahan itu ya. Tentang poin yang ini misalnya. Kita akan melihat bahwa di Ahmadiyah misalnya itu ada dua kelompok yang berbeda kayak gitu ya. Yang satu itu adalah Qadian, yang satu Lahori. Dan dua-duanya itu adalah bertentangan sejak 2014 yang lalu. Jadi yang satu itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, yang satunya menentang Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Yang satunya mendukung sistem khilafah Ahmadiyah, yang satunya menentang khilafah Ahmadiyah. Yang satunya katakanlah mendekati kepada gerakan dakwah, terutama dengan Sunni, yang satunya itu mencoba membangun kelompok yang berbeda dari kelompok katakanlah mainstream dari Sunni kayak gitu. Jadi ini ketika kemudian sebuah fatwa itu menggebyah-uyah itu akhirnya kemudian salah kayak gitu ya, karena kelompoknya itu berbeda-beda. Demikian juga seperti yang disebut Kiai Mustafa Yaqub, Syiah itu tidak tunggal. Syiah itu ada berbagai macam kayak gitu ya. Dan di dalam Syiah sendiri ada kelompok-kelompok yang menentang kelompok yang lain, kayak gitu ya. Misalnya ada Durus, ada Yazidi, ada Alawi, ada Ismaili, ada Isna Asyriyah dan sebagainya. Nah, ketika kita menyebutnya Syiah, maka kita akan memiliki tendensi untuk salah katakanlah di dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Karena bisa saja maknanya itu kepada semua, termasuk mereka yang sebetulnya sama pandangannya dengan kelompok mainstream yang ada di dalam Sunni kayak gitu. Nah, saya sebutkan misalnya lanjutkan ya tadi misalnya hukmu man amana binubuwwati ahadin ba'da nabiyyina Muhammad ya gitu ya. Nah, kemudian misalnya al-Qoror, Qorornya itu man amana binubuwwati ahadin ba'da nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu biqaulillahi ta'ala bla 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 mangkana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin dan seterusnya wa aqwali rasulihi dan seterusnya kayak gitu ya. Terus kemudian qorornya seperti apa? Fa illam yaqbalha wa lam yusaddiqha fa huwa mukadzibun wa man kadzdzaba biha faqad kafar kayak gitu ya. Fa illam yaqbalha artinya kembali kepada ayat-ayat dan hadis tadi, hadis yang terkait dengan nubuwah dan sebagainya tadi, walam yusaddiqha dan tidak membenarkan kepada hadis-hadis dan ayat tadi, fahuwa mukadzibun kayak gitu ya. Maka dia itu adalah orang yang tidak percaya atau mukadzib kayak gitu ya. Wa mengkadzdzaba dan barang siapa yang kadzib, yang tidak percaya dengan ayat-ayat dan hadis tadi, wa mengkadzdzaba biha faqad kafar, maka dia adalah kafir kayak gitu ya. Nah, itu adalah penting untuk kemudian menjadi kita pelajari dari yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Yaqub bahwa jangan kemudian menyempitkan sebuah fatwa itu dengan nama kayak gitu ya. Yang kemudian kita menjadi terjebak pada sebuah kesalahan kayak gitu. Kesalahan menjudge orang yang sebetulnya tidak sama kayak gitu, tidak seperti yang kita asumsikan itu kayak gitu. Jadi ini poin kedua yang penting yang diantaranya kita pelajari dari Kiai Mustafa Yaqub. Nah, yang poin yang ketiga yang diantaranya bisa kita pelajari dari beliau itu adalah misalnya yang terkait dengan nama dari Ma'had Ihya Us-Sunnah. Ya. Teman-teman mungkin sudah tahu semuanya. Kenapa yang atau bertanya, kenapa yang dipakai bukan Ma'had apa namanya Darul Ma'had apa namanya Darul Hadis. Darul Hadis misalnya. Kenapa tidak memakai istilah hadis kayak gitu ya? Tetapi memakai sunnah kayak gitu. Nah, ini sesuatu yang penting karena kalau umpamanya kita membaca misalnya buku-buku dari Fazlur Rahman, membaca buku-buku yang lain, ada perbedaan antara sunnah dengan katakanlah hadis kayak gitu. Hadis itu adalah sesuatu yang mungkin nanti mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Itu adalah yang tertulis. Tetapi yang sunnah itu adalah perilaku aktivitas Nabi yang tidak semuanya itu adalah tertulis. Dan perilaku Nabi itu diantaranya adalah sikap-sikapnya, misalnya terhadap minoritas, kayak gitu ya. Misalnya pada Fathul Makkah, kayak gitu ya. Kemudian pada Ahdul Madinah, Dusturul Madinah,
kemudian pada sikap-sikapnya kepada mustad'afin dan sebagainya. Itu semuanya kan tidak semuanya terucapkan, tetapi menjadi perilaku. Dan perilaku-perilaku itu, terutama terkait dalam konteks ini dalam minoritas, itu yang kemudian diikuti menjadi sunnah yang hidup kayak gitu ya. Yang waktu itu pada zaman Nabi dan diikuti oleh para sahabatnya. Tidak selalu harus dikatakan, tetapi menjadi melihat perilaku Nabi, kehidupan Nabi, sikapnya terhadap mereka yang baru masuk Islam, sikapnya kepada tadi sebutnya misalnya Bilal, sikapnya terhadap Salman Al-Farisi, sikapnya terhadap ketika Fathul Makkah kepada Abu Sufyan, sikap yang kepada umat Nasrani, Majusi, dan juga dalam tanda kutip kelompok yang tidak memiliki agama tertentu di Madinah dan sebagainya. Itu adalah sunnah. Jadi mungkin Nabi tidak menyebut secara khusus di dalam hadis, tetapi itu adalah sesuatu yang seperti living hadis, living sunnah gitu. Kehidupan yang menjadi perilaku Nabi yang kemudian patut dicontoh kayak gitu ya. Jadi darus sunnah itu ini yang saya pahami, mohon lagi-lagi dikoreksi ya kalau saya salah. Itu adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu bukan semata-mata apa yang tertulis dalam hadis, tetapi menjadi perilaku yang setelah menjadi perilaku dari Nabi Muhammad dan sebagainya. Ada tentu saja pelajaran-pelajaran lain dari Kiai Mustafa Yaakob yang katakanlah terkait dengan poin-poin penting yang kita pelajari, misalnya tentang bagaimana kritik beliau tentang orang yang menghamba kepada ritual gitu ya. Di antaranya adalah menghamba pada misalnya pada ritual haji, sampai haji berulang-ulang yang beliau tulis itu sebagai haji pengabdi setan gitu ya. Gimana itu haji pengabdi setan? Ini kan agak menghenyakkan bagi kita kayak gitu. Seorang ulama menulis tulisan berjudul Haji Pengabdi Setan. Biasanya ulama menganjurkan membuat jamaah haji, bimbingan haji dan sebagainya. Semakin banyak orang yang mendaftar haji di bimbingannya semakin senang karena ini juga berkaitan dengan hal lain kayak gitu ya. Tetapi malah menulis Haji Pengabdi Setan. Dan itu ditulis waktu beliau menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Bagaimana bisa seorang ulama menyebut mereka yang melakukan haji sebagai pengabdi setan? Nah, ini karena beberapa orang yang saya kira teman-teman semuanya sudah tahu itu ya. Ada yang melakukan haji berkali-kali dan tidak memberikan kesempatan kepada yang lainnya, yang menurut Kiai Mustafa Yaakob itu lebih menuruti bujukan setan daripada niat ibadah kayak gitu ya. Jadi ketika banyak persoalan kemiskinan begitu parah di masyarakat, haji berkali-kali itu tidak etis secara sosial kayak gitu ya Kiai Mustafa Yaakob itu ya. Tetapi bahkan itu bisa berhukum haram kayak gitu ya. Nabi SAW tidak menyatakan bahwa Allah hanya dapat ditemui di sisi Ka'bah. Allah bisa ditemui di sisi orang yang lemah, yang menderita, mustad'afin dan sebagainya. Nah, disinilah saya poin yang dua yang terakhir tadi. Yang pertama yang terkait dengan Piagam Madinah dan kemudian poin yang terkaitan dengan Allah berada di sisi orang yang menderita dan yang lemah, dan kemudian tentang menghidupkan sunnah, itu kita bisa masuk kepada poin tentang buku menemani minoritas. Jadi itu pertama adalah sebuah konsep yang mencoba untuk menghidupkan sunnah, bahwa itu adalah melihat Allah kepada yang berada di sisi orang-orang yang lemah, dan itu juga menjadi spirit tentang katakanlah kalau umpamanya menurut Kiai Husain Muhammad itu ya, dalam salah satu acara bedah buku yang pertama dulu itu ya. Jadi intinya kalau umpamanya kita bisa menyebutkan menemani minoritas itu adalah menemani mereka yang hatinya luka. Saat orang-orang Nasrani Najran pulang dari acara diskusi dengan Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, salah seorang di antara mereka bertanya, "Ya Rasulullah, jika aku ingin bertemu lagi denganmu, di mana aku menemuimu?" Nabi menjawab, "Carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka." Dan ini sama dengan yang tadi yang beberapa kali disebut Kiai Mustafa Yaakob itu. Nabi bahwa Allah itu tidak hanya dapat ditemui di sisi Ka'bah.
Allah berada di sisi orang-orang yang lemah dan menderita kayak gitu ya. Ini juga terkait dengan yang disampaikan oleh Ustadz Ziaul Haq tadi yang terkait dengan Piagam Madinah kayak gitu ya. Piagam Madinah itu kita bisa merujuk bahwa umat Islam itu adalah mayoritas dan bukan hanya mayoritas, tetapi dipimpin oleh orang yang memiliki memiliki wahyu dari Allah, Nabi Muhammad, yang secara spiritual tentu saja jauh lebih tinggi daripada manusia biasa kayak gitu ya. Tetapi di dalam Ahdul Madinah, di dalam Dusturul Madinah itu kayak gitu ya, dalam Piagam Madinah, Nabi tidak menempatkan diri sebagai posisi yang dominan, apalagi hegemonik terhadap kelompok-kelompok minoritas kayak gitu ya. Nabi menempatkan diri pada posisi yang sama dan saling melindungi, dan di dalam Piagam Madinah itu kan ditulis saya agak lupa itu ya, tetapi bahwa semuanya itu adalah ummatan wahidah. Istilah ummah itu tidak hanya mengadu kepada umat Islam, bukan sebagai sebuah konsep politis, tetapi sebuah konsep kemasyarakatan bahwa yang berada di dalam perjanjian kayak gitu ya, bahwa umat Islam, umat Yahudi, Majusi, Nasrani, dan juga kelompok yang lain, agama yang lain di Madinah, itu adalah saling melindungi, saling menjaga, memiliki hak yang sama untuk kemudian berada dan hidup di Madinah, kayak gitu ya. Itu satu contoh penting untuk kemudian melihat tentang bagaimana kita menempatkan diri di dalam kaitannya dengan masyarakat yang majmuk, dan kebetulan kita sebagai mayoritas dan posisi yang sebetulnya secara jumlah dominan. Tetapi Nabi Muhammad mencontohkan bahwa kita harus berada sesuai dengan ahdun tersebut, sesuai kesepakatan tersebut. Nah, itu satu poin ya. Poin berikutnya itu adalah ketika Nabi Muhammad datang ke Mekah, gitu ya, pada Fathu Mekah, gitu ya, pada Fathu Mekah itu ya, kemudian Nabi berpidato, yang dalam pidatonya ia berjanji akan memberikan jaminan kepada siapa saja, katakanlah misalnya yang masuk rumah Abu Sufyan selamat, yang dan sebagainya kayak gitu ya, dan tidak kemudian wah ini waktu saya balas dendam ya, dulu kalian ngusir gua gitu ya, dulu kalian ngusir kita dari Mekah itu, sekarang saya lebih kuat ini, saya punya tentara, kamu mau apa kayak gitu ya. Bukan seperti itu kayak gitu ya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad, tetapi kemudian merangkul kepada semuanya, memberikan tempat kepada semuanya, dan bahkan Muawiyah yang dulu Abu Sufyan dan Muawiyah dan sebagainya yang dulu menentang akhirnya menjadi khalifah kan gitu kan. Nah, itu jadi posisi Piagam Madinah, posisi Fathu Mekah itu adalah contoh bagi kita tentang bagaimana bersikap kepada mustadafin, termasuk kepada minoritas, termasuk tentang keberadaan secara teologis bahwa Tuhan itu adalah berada di tengah mereka yang hatinya luka. Nah, ada konsep yang lain sebetulnya yang banyak kita pakai di dalam ketika berbicara tentang minoritas, itu adalah konsep tentang mustadafin gitu ya. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Saya mohon maaf ini karena tempatnya di Darussunnah, jadi saya bicara tentang lebih banyak yang terkait dengan ayat-ayat dan hadis dan sebagainya sebagai refresh kepada saya sendiri juga yang terkait dengan studi keagamaan, tentang keislaman, tentang ayat-ayat dan sebagainya. Nah, misalnya tentang konsep mustadafin itu yang juga bagian menjadi penting untuk melihat tentang minoritas itu ya. Jadi kalau umpamanya kita mengacu kepada Al-Quran dan melihat kepada ayat yang mengambil derivasi dari yang sama atau dengan kata du'afa, maka disebutkan itu ya sebanyak 52 kali di dalam Al-Quran itu. Nah, kemudian di situ ada 13 kali dengan kata mustadafin, tapi kalau ada yang derivasi dengan du'afa yang dengan wazan yang sama kayak gitu ya, maka ada 52 kali. Nah, itu diantaranya itu adalah bahwa yang dimaksud dengan mustadafin itu misalnya ada
ayat An-Nisa ayat 75, Al-A'raf ayat 137 dan sebagainya kayak gitu ya. Dan kami pusakakan dan kami wariskan kepada yang tertindas, negeri-negeri bagian timur, bagian baratnya yang telah kami beri berkah kepadanya. Misalnya Al-A'raf ayat 137. Misalnya yang An-Nisa ayat 75 itu adalah, mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berikanlah kami pelindung dari sisimu dan berikanlah kami penolong dari sisimu, dan seterusnya. Dan kemudian kalau umpamanya kita lihat Al-Qasas ayat 5, misalnya tentang yang bercerita tentang Fir'aun. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir ini. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Jadi waktu itu, kalau umpamanya kita melihat umat Nabi Musa dan sebagainya itu, jadi ketertindasan mereka itu bukan sekedar pada persoalan ekonomi, tetapi juga pada persoalan kekuasaan dan sebagainya. Dan itu perlu mendapatkan pembelaan dan menjadi pesan daripada Al-Quran. Kehadiran para nabi yang tadi disebut oleh Ustadz Ziaul Haq itu adalah pada awalnya sebetulnya adalah goribun, asing atau minoritas, tapi kemudian menjadi mayoritas, tapi kemudian tidak lupa bahwa mereka itu adalah menjadi pelindung misi-misi Nabi itu ada pada kelompok-kelompok yang lemah, marginalized, tertindas dan sebagainya kayak gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa buku kalau umpamanya Bapak Ibu semuanya, buku menemani minoritas itu lebih bersifat advokasi kayak gitu ya. Lebih bersifat menemani atau pembelaan kayak gitu ya, terhadap mencoba beberapa kasus itu menempatkan sesuatu yang saya kira selama ini tidak pas kayak gitu ya. Misalnya tentang pemahaman tentang Syiah, tentang Ahmadiyah itu ya. Tidak melakukan pembelaan, tapi mencoba untuk menempatkan sesuatu yang saya rasa ini yang lebih pas kayak gitu ya. Dan ketika seperti itu, ketika ada kesalahpahaman tentang orang Ahmadiyah itu kitabnya tadkirah, kitab sucinya, hajinya kekodian dan sebagainya, yang syahadatnya berbeda, itu adalah poin-poin yang tidak benar. Dan saya mencoba untuk meluruskan. Nah, ketika itu tidak sama dengan mainstream, saya dianggap membela. Sebetulnya tidak melakukan pembelaan, tapi melakukan coba untuk melakukan koreksi, ya gitu ya, pemahaman tentang yang salah tentang dari kita selama ini tentang beberapa kelompok itu ya. Nanti kita bisa membahas tentang apa sih perbedaannya, tentu saja ada gitu ya, tentang konsep kenabian, tentang konsep al-masih, tentang konsep canda, tentang konsep imamah dan sebagainya, tentang penafsiran beberapa ayat dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal basic yang sebetulnya sama antara kita dengan beberapa kelompok itu. Nah, secara teoritis ada buku yang kami tulis itu yang terkait dilema minoritas. Jadi ini problem-problemnya. Kita mencoba untuk melihat seperti apa yang dialami mereka, mencoba untuk stepping on their shoes kayak gitu ya, berdiri di kaki mereka kayak gitu, biar bisa merasakan seperti apa nasib menjadi minoritas itu yang kemudian kita perlu untuk menemani. Nah, ini ada buku-buku yang lain yang kami tulis yang sebetulnya satu warna, satu spirit bukan satu warna, yang terkait dengan minoritas. Jadi saya mencoba untuk cerita sedikit itu ya. Kenapa ini sudah saya tulis di dalam buku itu ya. Kenapa saya menulis tentang katakanlah minoritas, tentang Ahmadiyah dan tentang Syiah dan sebagainya kayak gitu ya. Itu peristiwanya itu mirip dengan yang terjadi pada Kevin Carter ini. Jadi tahun 2011 yang lalu itu kan ada 3 pembunuhan ya, di Cekesik itu. Ini saya kira pembunuhan itu adalah pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi kayak gitu ya. Siapapun yang melakukannya, mengambil nyawa, satu nyawa itu sama dengan membunuh umat manusia, dan karena itu jangan sampai terjadi, itu pelanggaran berat kayak gitu ya. Meskipun kita tidak setuju, tidak boleh kemudian kita melakukan pembunuhan apalagi pembunuhan gitu, merusak properti juga tidak boleh kayak gitu ya. Nah, sebagai akademisi kita tentu tidak bisa kemudian berdiam diri tentang kajian yang kita lakukan dan hanya mencoba untuk mencari tema-tema tertentu dan kemudian kita tulis.
Ya, ini kasus Kevin Carter itu yang kemudian ini kasusnya di Sudan itu ya. Dia mencoba untuk melihat ini anak perempuan ini yang berjalan mencari makan ke camp pembagian makanan kayak gitu ya, berjalan jauh gitu sampai kemudian kelelahan dan tertunduk di sini. Nah, Kevin Carter alih-alih menolong anak ini, mencoba untuk menunggu, melihat ada burung pemakan bangkai ini. Burung pemakan bangkai itu mendekati dan sepertinya ingin memakan anak ini yang mungkin sudah bau bangkai dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi Kevin Carter sebagai fotografer perang itu yang banyak meliput tentang peperangan, bukan menolong anak ini tetapi mencari momen yang pas, menunggu 20 menit atau untuk sampai burung pelatuknya itu cukup dekat dengan si anak perempuan tersebut dan kemudian dia mengambil fotonya itu. Nah, foto ini kemudian mendapatkan Pulitzer Award gitu ya. Burung vultur dan Kevin Carter dan anak perempuan di Sudan itu, dan tampil menjadi feature fotografi tahun 94 itu ya. Jadi kalau dalam Saint Petersburg Time itu ya, dia diceritakan itu ya, misalnya the man adjusting his lens to take just the right frame of her suffering might just as well be a predator, another vulture on the scene, gitu ya. Jadi dia setting, menyesuaikan lensa kameranya sampai kemudian frame yang pas untuk melihat penderitaan anak ini dan burung vultur yang siap memangsanya kayak gitu. Yang kemudian diambil dan dia mendapatkan Pulitzer Award tahun 94 gitu. Nah, itu dimuat di New York Times 26 Maret 93. Nah, Carter kemudian sangat menyesali apa yang dilakukan. 3 bulan setelah mendapatkan award itu, mendapatkan hadiah itu, ia memilih bunuh diri di dalam mobilnya karena dihantui perasaan berdosa dengan apa yang dilakukannya itu. Nah, kita kadang-kala ketika melihat kajian-kajian yang terkait dengan minoritas, itu kan tentu saja seperti itu. Yang kemudian saya menulis buku ini, melakukan, katakanlah mungkin menemani mereka, karena kita tidak ingin mengulang seperti yang dilakukan oleh Kevin Carter ini. Itu saya kira beberapa poin yang ingin saya sampaikan itu ya. Nah, tapi ini mungkin sekilas saja tentang siapa sebetulnya yang kita sebut sebagai minoritas itu ya. Minoritas itu tidak hanya kalau biasanya itu mengacu kepada angka kayak gitu ya, tetapi tidak seperti itu juga. Minoritas itu bisa juga jumlahnya mayoritas tetapi minority, itu ya. Misalnya perempuan, misalnya kalau umpamanya kita dalam masa penjajahan itu orang Indonesia tentu saja jumlahnya lebih banyak dari penjajah. Orang Afrika kulit hitam itu lebih banyak dari kulit putih, tetapi mereka mengalami disadvantages, ketidakberuntungan, penindasan dan sebagainya. Dan karena itu yang kita sebut minoritas itu tidak mesti pada posisi jumlahnya kecil, tetapi mereka yang mengalami ketidakberuntungan di masyarakat itu ya. Jadi kalau umpamanya kita melihat definisinya, itu adalah minorities itu adalah objectively occupy a disadvantageous position in society, yaitu mereka yang mengalami ketidakberuntungan di dalam masyarakat dan seterusnya kayak gitu ya. Mungkin ada banyak hal yang mungkin kita bicarakan, tapi sepertinya waktu saya sudah ada 30 menit ya bicara. Saya sudahin dulu, nanti kita sambung lagi dalam diskusi gitu ya. Terima kasih Mas Ainul Yakin. Insya Allah nanti kita sambung dengan tanya jawab gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Najib ya atas paparannya yang sangat menarik ya, terutama tadi terkait ibrah yang bisa diambil dari Kiai Ali Mustafa Yaakub ya. Salah satunya adalah bahwa Kiai Ali pernah mengatakan selama ada pemerintahan yang sah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang lain, termasuk pada mereka yang berbeda paham dengan kita. Mungkin